Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisarah, saat ini sedang berada di Pondok Pesantren An-Nur Ngerukem, Yogyakarta, yang dalam waktu dekat ini akan melaksanakan haflah khatmil Quran baik secara bil ghaib maupun bin nazar. Menariknya di sini adalah terdapat beberapa peserta yang merupakan seorang mahasiswa yang sedang menyelesaikan sarjana S1-nya, sehingga mereka harus bisa membagi waktunya antara kuliah dan mengajinya. Anakku, ingatlah semua lelah tak akan tersia. Usah kau takut pada keras dunia. Baik, saat ini saya sedang bersama salah satu peserta haflah. Halo Kak, selamat pagi. Boleh tahu siapa nama kakaknya? Halo, perkenalkan, selamat pagi Mbak Mai. Nama saya Meidina Hafzi, biasanya dipanggil Meidin. Oke, baik Kak Megin. Saat ini kakaknya sedang menempuh pendidikan apa, dan apakah kakaknya merupakan salah satu peserta haflah saat ini? Ya, jadi saya mahasiswa semester 8 di jurusan Pendidikan Agama Islam di Institut Ilmu Al-Quran An-Nur Yogyakarta. Wah, berarti kakaknya nih sekarang sedang studi akhir ya Kak? Iya, lagi ngerjain skripsi. Wah, Insya Allah sekali ya kakaknya ini. Lalu bisa diceritakan sedikit nggak sih Kak, bagaimana kakaknya bisa menyelesaikan hafalannya, bisa mengikuti haflah sekaligus kakaknya ini seorang mahasantri yang sedang menyelesaikan skripsi pasti. Nah, jadi mungkin cerita dulu ya gimana bisa ngaji sambil kuliah gitu ya. Iya boleh. Mungkin kita, kalau saya pribadi kayak lebih melakukan aktivitas di sesuai waktu, di sesuai keadaan gitu. Misalnya waktu pagi, waktu kita ngaji, fokusnya baca Al-Quran, fokusnya deres. Nanti ketika siang, ketika kuliah, fokusnya kuliah gitu. Nanti malam, ketika waktunya ngaji, ngaji lagi. Kemudian nanti kalau ada tugas biasanya dikerjain habis kegiatan. Jadi jam 9 sampai mau tidur, seperti itu. Jadi nanti kalau untuk bagi waktunya antara fokus ngaji sama kuliah, menyesuaikan waktu yang ada gitu. Jadi nggak bisa kita fokus di kuliah aja ataupun fokus di Al-Quran aja gitu. Jadi harus dua-duanya diimbangin waktunya gitu. Jadi yang mana lebih prioritas. Untuk saat ini kalau misalnya lagi kuliah, ya udah fokusnya ke lebih kuliah. Nanti kalau liburan kuliah, fokusnya ke Al-Quran. Seperti itu. Berarti kan sekarang kan kakaknya sedang menyelesaikan skripsi. Nah, bagaimana sih kakaknya ini menyesuaikan antara menderes atau murojaah dengan pengerjaan skripsi kakak sekarang? Jadi untuk sekarang ini, karena waktunya udah mepet banget untuk persiapan tes, sama untuk skripsi juga udah mepet banget, tinggal sebulan lagi. Jadi saya itu lebih memfokuskan ke apa yang mau dituju duluan gitu. Seperti contohnya sekarang karena udah mau tes Al-Quran, fokusnya untuk ngerjain Al-Quran aja dulu, deres dulu banyak-banyak. Nanti kalau udah siap tesnya, baru fokus ke skripsi gitu. Jadi dibuat skala prioritasnya seperti apa. Kalau dulu masih masa-masa yang belum terlalu genting banget, itu saya baginya di 3 waktu. Kalau pagi untuk Al-Quran, siangnya untuk skripsi, buka laptop, dan malamnya untuk Al-Quran. Tapi karena sekarang fokusnya lagi untuk Al-Quran, jadi sekarang tiap hari bukanya Al-Quran. Nanti kalau udah selesai tesnya, mungkin bakal dikebut kerjain skripsinya sampai selesai. Mungkin seperti itu cara bagi waktunya. Karena nggak ada cara yang efektif, jadi kayak, dan setiap orang beda-beda juga ya. Ada yang nggak worth it di dia, worth it di orang lain, seperti itu. Jadi kalau menurut saya, cari aja gitu waktu-waktu yang sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin seperti itu. Insya Allah sekali ya teman-teman. Ya, lalu
apa aja sih Kak yang harus dipersiapkan untuk mengikuti haflah ini? Apakah ada tahapan-tahapannya seperti tadi yang kakaknya bilang harus mengikuti tes, itu ada program apa saja Kak? Kalau untuk syarat mengikuti haflah wajib ya, wajib tes simaan di pusat sekali duduk. Kalau untuk programnya kita di komplek kami melakukan prates gitu, prates dari 15, 6, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 25 dan 26, 30. Jadi itu harus dilakukan secara berurut gitu. Jadi 15 dites sekali duduk, lanjut seterusnya seperti itu. Jadi kalau udah nanti udah selesai 30, kadang disimak di komplek 30 juz, baru nanti ikut tes ke pusat. Dan untuk hariannya programnya partneran 1 juz pagi dan malam, seperti itu mungkin. Sama deres lah sebanyak-banyaknya, minimal paling sedikit 3 juz. Untuk partnerannya itu kepada sesama khotimat? Ya, biasanya gitu, sesama khotimat partnerannya. Apa sih yang mendorong kakaknya ini untuk bisa menyelesaikan hafalan sekaligus menyelesaikan skripsi dalam waktu yang bersamaan? Kalau motivasinya karena waktunya juga bersamaan ya, karena kayak hafalannya juga selesainya di saat ini, juga di tahun ini juga kebetulan juga udah semester 8, jadi harus selesaikan dua-duanya. Motivasinya adalah seperti tujuan awal saya datang ke sini ingin melancarkan hafalan sambil kuliah. Jadi saya merasa kalau misalnya saya selesai kuliahnya tapi Al-Qur'annya nggak selesai, saya nggak dapat tujuan awal gitu. Karena tujuan awal saya kuliah di IIKI ingin selesaikan hafalan, ingin melancarkan hafalan. Jadi motivasi terbesarnya adalah ingin bisa dua-duanya gitu. Ingin selesai kuliahnya, ingin selesai juga hafalannya gitu. Berarti memang sudah ada tekad dari diri sendiri ya? Iya, niatnya juga itu yang paling penting sih, niat ya, tujuan, niat dari awal apa. Karena kalau kita nggak punya tujuan, kita juga nggak tahu nih maunya gimana gitu kan. Karena kita dari awal punya tujuan, kita tahu harus berbuat apa, walaupun ibaratnya ini sangat-sangat susah banget ya, mempersiapkan hafalan sambil skripsian, seperti itu. Baik, apakah ada pesan dan pesan untuk teman-teman yang sedang melakukan hafalan, yang sedang sekolah diselingi hafalan gitu? Pesannya buat teman-teman, ngafal Al-Quran itu mudah gitu ya, tapi nggak bisa digampangkan kayak gitu. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan untuk bisa ngafal Al-Quran sambil kuliah, berarti itu sebuah privilege yang dikasih Allah. Karena nggak semua orang bisa dapat kesempatan itu kayak gitu. Bahkan orang yang udah hafal Al-Quran aja, ketika kuliah masih nggak semua Allah kasih bisa punya lingkungan yang mendukung untuk menjaga hafalan. Jadi kalau kita dikasih kesempatan itu, maka kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Yang pertama itu niat yang penting, terus usaha, bersungguh-sungguh. Karena kalau cuma pengen, semua orang juga pengen, ya kan? Tapi nggak semua orang mau bersungguh-sungguh. Jadi yang paling penting itu adalah niat, usaha, doa, dan yakin aja sama diri sendiri. Karena kalau kita yakin, berarti sebenarnya kesempatan itu udah ada 50% dalam diri kita. Mungkin itu aja dari saya. Masya Allah sekali ya teman-teman. Dari sini kita ambil kesimpulan bahwa tidak sebagai mahasiswa itu tidak hanya bisa menyelesaikan skripsinya saja, studi akhirnya saja, melainkan juga bisa menyelesaikan hafalan kita sehingga kita bisa sampai di mana di titik kita nih selesai di dalam menghafal Al-Quran. Melainkan kita tidak selesai hanya di sana saja, tapi kita juga harus memurojaah dan menderas hafalan kita. Jangan sampai dilupakan.
Baik, saat ini saya sedang bersama salah satu panitia dari acara Haflah Tasyakur bersama Kak Saiful. Bagaimana Kak untuk persiapan mengenai acara Haflah Tasyakur nanti di bulan Agustus? Kalau untuk persiapan dari panitia sendiri, ini karena mengingat waktu juga sudah semakin mendekati hari H, di mana acara haflah itu kan dilaksanakan besok tanggal 15 Agustus, dan juga itu merupakan puncak 50 tahun berdirinya pondok ini. Jadi kami dari panitia saat ini tentunya selalu melakukan persiapan, menyiapkan sebaik mungkin untuk mensukseskan acara tersebut. Untuk saat ini alhamdulillah mungkin untuk progres di angka 50%. Kemudian sebagai peserta saat kakaknya mau manggung, apa saja sih yang harus dipersiapkan dan bagaimana kakaknya kan sambil kuliah juga, bagaimana kakaknya tuh bisa membagi waktu antara menghafal dengan kuliah? Kalau terkait persiapan sih Mbak, cuma hanya menyiapkan hafalannya sih, kan itu nanti sebelum menjadi calon khotimin itu kan harus tes terlebih dahulu 30 juz. Setelah itu kita harus persiapan. Ya persiapannya paling ya lebih memperbanyak murojaahnya. Kemudian untuk terkait tips membagi waktu ya kan, karena ngaji juga sambil kuliah, itu ya ada beberapa tips dari saya mungkin. Yang pertama itu yang jelas kita harus disiplin mengatur waktu antara ngaji dan juga kuliah. Jangan sampai kita itu berat salah satu. Jadi memang harus imbang antara ngaji dan juga kuliah. Kalau waktunya kuliah ya kuliah, waktunya mengerjakan tugas ya mengerjakan tugas, kalau waktunya ngaji ya ngaji. Dan yang penting kita juga harus memiliki target harian. Dalam satu hari itu kita harus apa sih? Misalnya dalam satu hari kita harus nambah hafalan berapa, harus nulis berapa, itu juga harus ditarget agar ya bisa jalan dua-duanya. Mungkin itu sih tips dari saya. Boleh minta pesan dan kesan untuk teman-teman atau adik-adik yang sedang menghafal di luar sana sekaligus entah sedang sekolah, belajar ataupun sedang kuliah, agar bisa tetap semangat dalam menghafal sekaligus dalam belajarnya. Pesan dari saya untuk semuanya, mungkin yang masih proses menghafal, yang jelas tetap semangat, tetap berusaha, jangan menyerah. Karena yang namanya menghafalkan Quran itu butuh usaha yang besar dan juga kemauan yang tinggi. Seperti itu.